Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa maladika jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, begitu besar, begitu agung, sehingga nikmat dengan nikmat-nikmat Allah tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan menuntut ilmunya kita diberikan ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Salawat dan salam jangan lupa, jangan bosan kita lantunkan selalu kehadiran junjungan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak berjumpa dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang selanjutnya dalam kitab Taisirul Khalaq, karangan daripada Hafidz Hasan Al-Mas'udi, sampai kita pada pembahasan tentang ghibah. Ghibah ini gosip, ngomongin orang, baik orang itu saudara kita sendiri ataupun saudara se-Islam ataupun sesama saudara makhluk manusia. Ya, kepada siapapun, intinya ghibah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Hiya dzikru akhika bima yakrahu walau fi wajhi. Jadi yang namanya ghibah itu, perhatikan, ghibah itu menyebut-nyebut saudara kita, menyebut-nyebut orang lain dengan sebutan-sebutan yang kalau kedengeran sama orang tersebut, maka orang tersebut tidak senang. Ya, jadi ngomongin dalam bahasa yang lebih simpelnya, ngomongin kejelekan orang. Ngomongin kejelekan orang. Walau fi wajhihi. Jadi yang namanya ghibah itu bukan cuma ngomongin di belakang, tapi ada orangnya, di depan orangnya diomongin, itu juga sama namanya ghibah. Di belakang aja nggak boleh, apalagi di depan orangnya dengar, kemudian orang yang dengarnya sakit hati, double dosanya, dosa ghibah dan dosa nyakitin hati orang lain. Kaqaulika, seperti contohnya kita ngucapin fulan a'raj, si fulan itu tahu nggak kenapa pincang, kakinya pendek sebelah misalnya, atau kakinya nggak ada satu, pakai kaki sambungan. Itu sebenarnya dia kakinya kaki sambungan, tahu? Yang bener, iya. Dari mana kamu tahu? Iya, aku tadi lihat pas istirahat, misalkan gitu. Pokoknya ngomongin orang model begitu namanya ghibah. Au fasik, atau nyebut-nyebut saudara kita sebagai orang yang fasik. Au fakir, atau miskin. Dia mah orang miskin. Kam seupai, kampungan sekali upai. Ya, upai. Apa upainya? Ya, udik payah. Dia mah miskin, tahu, jangan dekat-dekat sama dia. Kenapa emang? Nanti ketularan miskin. Emang miskin penyakit yang menular. Au qasirus thiyab, atau ngomongin orang dia mah tuh lihat pakaiannya pendek. Apa yang dimaksud dengan pakaian pendek? Artinya bajunya udah ngatung, lihat tuh baju ngatung gitu. Artinya
identiknya ketika orang pakai baju ngatung itu bajunya udah kekecilan, nggak mampu beli lagi. Tuh lihat tuh bajunya udah ngatung begitu. Jadi apa aja diomongin, setiap lewat ngomongin orang, itu situ begitu. Lewat lagi ketemu sama orang, itu situ begitu. Nah ini ya bahaya. Ngomongin saudara sendiri aja nggak boleh, ngomongin orang lain nggak boleh, apalagi ngomongin orang tua. Orang tuanya sendiri diomongin misalkan, bapak aku mah gini tahu, gini. Ibu aku mah bawel ya lain. Atau ngomongin guru. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi nanti salah satu orang yang bisa membawa kita, memberikan syafaat kepada kita itu adalah guru. Salah satu orang yang bisa memberikan syafaat buat kita di hari kiamat nanti adalah guru. Di hari pembalasan nanti adalah guru. Jadi bukan Rasulullah saja yang punya hak untuk memberikan syafaat, tapi Allah kasih kewenangan kepada para guru, khususnya guru-guru yang mengajak, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngajak kepada kebaikan. Guru-guru agama ini ngajak lebih dekat kepada Allah, untuk lebih mengenal kepada Allah, untuk lebih cinta kepada Rasulullah. Nanti para guru itu dikasihkan hak. Wahai para guru, liatin murid satu-satu, liatin murid kalian satu-satu. Udah pada masuk ke dalam surga apa belum? Jadi begitu nanti hari kiamat tiba, hari pembalasan dimulai, ya, hari di mana manusia masuk ke neraka dan ke surga sudah dimulai. Itu guru itu nungguin di pintu surga, dilihatin, di absen satu-satu. Adila Pradana, oh sudah masuk. Ya, Topik udah masuk, Mus'ab udah masuk. Ya, Upay, mana nih Upay? Dilihatin sama guru. Wah, Upay kemana? Nanya. Akhirnya guru sama malaikat, ini murid saya Upay yang rumahnya di Paku belum datang nih ke sini. Nyangkut di mana? Kata malaikat, waduh guru, ini tempat di alam akhirat ini cuma dua. Kalau nggak di surga, ya neraka. Coba kali lihat-lihat dulu di surga udah masuk kali duluan. Pas dicari-cari nggak ketemu si Upay kemana nih? Akhirnya ini guru nyari, rela datang ke neraka, nanyain ke malaikat Malik. Begitu sampai di pintu surga, di pintu neraka, ada yang teriak, guru. Ya. Akbar, manggil. Siapa? Dikenalin nggak kenal. Siapa nih orang manggil? Ya jelas nggak kenal. Kenapa? Udah masuk neraka, udah pada gosong, udah pada tutung. Ini siapa nih? Pas disamperin, oh Upay di sini. Upay kenapa ada di sini? Kan dulu Upay ngaji di Nurul Quran tiap malam. Kenapa Upay nyemplung ke neraka? Ayo, kenapa ini? Iya guru, mohon maaf, dulu saya ngaji, tapi pulang ngaji guru saya omongin terus. Saya saya omongin kejelekan guru. Nah ini hati-hati ya buat para murid yang suka ngomongin gurunya. Nah, bisa jadi gurunya masuk surga, muridnya masuk neraka. Naudzubillah min. Makanya guru mah biar jelek, biar bagus, ya. Apa tugas murid? Husnudzon kepada guru. Jadi jangan pernah punya buruk sangka, jangan pernah punya suudzon. Wah ini bayaran duitnya kemana aja? Oh bayaran mahal amat, gini. Segala macam dia omongin. Wah ini beli buku mahal amat, kalau di toko nggak segini.
Ayo diomongin terus, apa aja yang diomongin. Akhirnya ngaji mengaji, sekolah mah sekolah, tapi gurunya jadi bahan gosip. Naudzubillah min. Kata Allah, sama saudara aja nggak boleh, apalagi sama orang-orang yang banyak berjasa dalam kehidupan kita, orang tua kita, guru kita. Nah ini makanya nggak boleh, hati-hati yang terhadap dosa gibah, karena gibah ini nggak berasa. Yang namanya gibah ini biasanya kembang omongan, ngobrol, akhirnya nggak ada bahasan lagi, ngomonginlah orang. Ayo mulai dari orang yang lewat itu gitu ya. Nah, lama-kelamaan nyambung, nggak kerasa tuh. Ternyata kita sudah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah dengan melakukan ghibah. Gitu. Wa asbabuha. Kenapa sih orang bisa sampai ghibah? Apa sebab-sebabnya? Sama niatun. Sebab-sebabnya ghibah itu ada 8. Yang pertama adalah al-hasad. Ghibah itu awalnya diawali dengan iri hati, karena ngerasa kalah cantik, ngerasa kalah ganteng, ngerasa kalah pinter, akhirnya nggak bisa nyaingin, diomong-omongin kejelekannya, diisu-isukan, digoreng-goreng. Kalau pisang digorengin, nah kalau orang yang digoreng melepuh. Ya, karena iri hati. Sebabnya ghibah pertama karena iri hati. Yang kedua syifa'ul ghaib, kesel, akhirnya ngelawan gak berani, membantah tidak berani, akhirnya ngomongin di belakang. Ini asal mulanya mengungkapkan kekesalan, curhat. Wah, curhat. Yang dicurhatin orang yang tidak disenangi, entah siapapun itu. Ya, akhirnya timbullah ghibah. Hati. Jadi kalau mau ngobatin hati bukan ngomongin kejelekan orang, tapi ngobatin hati itu ya kata ulama, satu baca Quran, angen-angen maknanya, perhatikan maknanya. Kedua banyakin sholat malam. Yang ketiga zikir malam. Yang keempat apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kalau mau curhat cari orang yang soleh. Jangan orang ahli ghibah dibuat curhat, ya cocok itu. Sudah, akhirnya yang ada bukan ngobatin, bukan memperbaiki keadaan, tapi jadi merusak keadaan. Akhirnya kita jadi rusak. Carilah orang-orang yang tempat curhat itu, orang-orang yang takut kepada Allah, yang bisa mengingatkan kesalahan kita. Bukan ketika kita salah dibenerin sama dia. Emang kalau curhat tuh pengennya nyari orang yang mendukung. Kalau curhat itu seharusnya jangan cari orang yang ngedukung, tapi cari orang yang bisa ngebenerin diri kita. Ketika kita curhat, yang kita curhatin salah, bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka orang yang dicurhatin itu tahu, oh ini orang bukan buat didukung, tapi harus diluruskan. Kebanyakan kita kan curhat itu pengennya didukung. Aku nih gini sama dia, iya tahu dia orangnya yang begitu Pak. Iya aku juga kesel sama dia. Nah ini udah samanya udah. Akhirnya bergelombol dengan orang-orang yang berteman dengan setan, nyari tempat curhat kepada setan. Udah bercampur. Terus yang selanjutnya wa iradatut tarafu, ngomongin orang, ghibah. Pengennya apa sebabnya? Pengen dia yang dianggap hebat, orang lain yang direndahkan, dia yang dianggap hebat. Tuh dia mah gitu aja nggak bisa, aku mah ini udah bisa, dia mau belum bisa. Nah ini penyakit, penyebab daripada ghibah.
Selanjutnya wal mubadaratu ila ta'dilil mu'dha 'anil wusuli ila muradih. Pengen cepat-cepat apa? Memperlambat orang lain supaya tidak sampai kepada tujuannya. Ada orang lagi belajar sungguh-sungguh, diomongin sampai kedengeran kupingnya. Akhirnya apa? Orang yang belajar tadi merasa terganggu, baperan, akhirnya nggak mau belajar lagi. Nah, tercapai hasilnya. Nah, ini yang saya maksud. Supaya apa? Supaya dia gagal belajarnya dan supaya dia gagal menjadi juara. Jadi orang itu dalam iri kepada orang lain, yang bisa dilakukan itu dua, jelek ya. Kalau tidak bisa mengalahkannya, maka dia akan berusaha menghancurkannya. Contoh misalkan iri sama teman yang juara terus setiap hari, ya tiap tahun juara terus, ngalahin gak bisa. Gimana caranya? Cara yang kedua, ajak dia bandel. Nah, ini setan lagi aja. Ajak dia bandel. Yang tadinya dia rajin belajar, ayo kita ajak, ayo. Kalau nggak mau kita cengin. Tahu cengin? Ledekin, kita bully. Wah, cewek kamu misalkan. Bencong, kalau nggak mau ikut bencong misalkan. Ya, anak sekolah biasanya yang bandel-bandel melihat yang pinter-pinter iri, yang bandel pada ngerokok misalkan. Ada temennya yang nggak bandel, gimana cara ngalahin dia? Ngalahin sih nggak bisa, tapi kalau kita ajak kemungkinan bisa. Nggak mau, kita ajakin bencong kamu, banci kamu, banci lu, cemen lu. Nah, akhirnya orang kalau misalkan tidak kuat keimanannya, mau nggak mau pasti ikut-ikutan. Nah, disitulah dia terjerumus. Nah, ini kerjaan setan lagi. Itu asal muasal sebabnya ghibah. Kemudian yang selanjutnya wal qasdu ila tabri'atin nafsi. Sebab ghibah itu pengen cuci tangan. Apa maksudnya cuci tangan? Kalau cuci tangan tuh supaya apa? Supaya bersih. Ada orang-orang yang model begini. Jadi sebelum diketahui kejelekannya, dia omongin kejelekan orang lain dulu sebelum kejelekannya ketahuan. Jadi pengennya orang yang terlihat jelek, dia yang terlihat bersih. Suka ada nggak yang begini? Ada. Caper ke guru misalnya. Padahal sama-sama berisik di dalam kelas. Dia ngadu duluan, Bu Guru, ini begini. Padahal dia sendiri begitu. Ini susah diatur begini. Padahal dia sendiri begitu. Jadi cuci tangan, akhirnya ngomongin orang itu. Dasarnya daripada situ, pengen membersihkan diri sendiri. Tahu nggak tetangga kita tuh orangnya begini tahu. Ngejelekin orang duluan supaya kejelekan dia tidak diketahui orang. Nah, ini tinggal kita nilai diri sendiri, ini kita suka begitu apa enggak? Terus selanjutnya wa mujamalatur rufaqa, memutus hubungan dengan memutus tali persaudaraan. Udah benci banget, gedek banget sama saudara, padahal saling membenci, memutus persaudaraan ini adalah perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksud sebab daripada ghibah wal hazlu, bercanda. Maksudnya mah bercanda gitu. Tapi jatuhnya nanti kalau bercanda jadinya keterlaluan. Ghibah, contoh misalkan ini fenomena yang terjadi, ya banyak orang ngomongin kejelekan orang lain di hadapannya, maksudnya bercanda. Mana tuh banyak para pelawak. Zaman sekarang banyak pelawak itu pelawaknya pelawaknya itu tidak nyeni. Nggak cara pelawak zaman dulu murni, melawaknya karena lucu, pengen dibilang lucu, akhirnya mencari kelemahan orang. Coba kalau kita lihat di TV acara-acara lawak ya, pokoknya acara-acara yang menampilkan hiburan supaya orang bisa ketawa. Akhirnya apa? Menghina fisik saudaranya sendiri.
Ya, dasar kutil ayam misalkan begitu, mencela kepada saudara. Ini boleh apa enggak? Ini enggak boleh. Iya, kalau orang yang tadi ikhlas, walaupun ikhlas tetap nggak boleh. Apalagi kalau orangnya tidak ikhlas. Tapi gara-gara pengen dapat duit ya ikhlas aja. Banyak orang yang sekarang demi uang akhirnya menghinakan dirinya sendiri. Nggak apa-apa deh saya nggak dihina. Ya. Nah ini penyebab daripada ghibah. Jadi tadi ghibah itu ngomongin kejelekan orang bukan cuma di belakang, tapi di depan orangnya, itu pun termasuk ghibah. Manggil orang dengan hinaan, pincang sini, kurus sini, misalnya, gembrot sini. Ini sama, masuknya ke dalam mencela dan ghibah. Wal istihza, yang selanjutnya sebab daripada ghibah yaitu menghina. Jelas-jelas ini. Kalau kita punya maksud pengen menghina orang, tadi tuh masuknya kepada orang-orang yang ingin melawak, akhirnya bahannya nggak ada, bahan materi lawakan nggak ada, kehabisan bahan, akhirnya menghina fisik saudaranya atau fisik temannya. Kalau seumpama ada kasus begini, ada orang jahat atau orang yang jelek, kita laumul muksir, ya, orang tersebut kita panggil dengan orang jahat. Misalkan ada maling, maling, ada rampok, rampok, pemabuk, sini, misalkan. Tapi dalam hati maksudnya memanggil seperti itu supaya dia sadar dia itu begitu. Pemabuk, sini, saya bilangin. Tapi maknanya, maksudnya adalah untuk memberikan nasihat supaya dia paham dia itu maling, dia itu rampok, dia itu pemabuk. Kita panggil dengan panggilan yang sebenarnya, silahkan, tidak ada larangan. Sebagaimana Allah memanggil orang-orang kafir dengan sebutan kafir, ya ayyuhal kafir. Emang salah? Di mana salahnya? Ya benar kok dia kafir. Ya. Kemudian maksudnya apa? Untuk merubah, ya, untuk menasehati. Walaysa minal ghibah laumul muksir ala taksirihi, dan tidak termasuk ghibah orang-orang yang mencela orang yang berbuat jahat dengan kejahatannya. Tadi maling kita sebut dengan maling, rampok kita sebut dengan rampok, penjudi kita sebut dengan penjudi. Tujuannya apa? Supaya dia tahu dia itu melakukan perbuatan jelek, supaya dia berubah. Li'annallaha azza wa jalla yanha 'anil nasihah. Karena sesungguhnya Allah itu kalau buat nasihat, memanggil sebutan begitu, niatnya satu, supaya ngingetin itu tuh jelek perbuatan itu. Jadi nasihat. Nasihat itu tergantung, ada nasihat yang manis, ada nasihat yang pahit. Kayak obat ada yang manis, sirop, tapi semanis-manisnya obat sirop juga ada pahit-pahitnya juga. Yang pahit, apalagi sekali minum besoknya sembuh misalkan, tapi pahit, itulah nasihat. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang pahit, katakanlah yang benar walaupun pahit. Walakinnahu Allah tidak melarang nasihat, walakinnahu naha 'anil ghibah. Allah itu melarang daripada perbuatan ghibah, wa balagha fil inkari 'alaiha, dan menyangatkan. Ini ada makna lafaz balag. Ada lafaz balag. Balag itu artinya sangat. Allah itu sangat melarang. Allah itu sangat
menghukum kepada orang-orang yang mengingkari larangan ghibah. Kalau ada orang yang berbuat ghibah, Allah betul-betul marah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, faqala wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, Allah ancam orang-orang yang suka ghibah itu, ya, dengan apa? Orang yang ghibah itu diumpamakan oleh Allah, nanti dia makan bangkai saudaranya sendiri. Tahu bangkai? Tahu. Jangankan bangkai orang, bangkai ayam aja kita nggak mau makan. Ada yang suka makan bangkai ayam. Kiren mati kemarin. Ada kucing ketabrak bangkai. Ada yang mau makan? Apalagi orang. Bangkai orang kita makanin. Makanya ya, nanti di akhirat itu hukuman bagi orang-orang yang suka ghibah itu adalah makan bangkai. Makan bangkai itu daging yang mati, yang sudah busuk, yang sudah belatungan, yang sudah bau, dimakan. Coba bayangin, itu adalah hukuman bagi orang-orang yang suka ghibah. Sehingga Nabi ketika Isra wal Mi'raj itu melihat kejadian-kejadian begitu, ada orang makan daging bangkai, ada orang lidahnya ditarik digunting, tumbuh lagi lidahnya digunting lagi, tumbuh lagi digunting lagi, begitu seterusnya. Itulah orang-orang yang suka membicarakan aib-aib kejelekan saudara-saudaranya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah min. Makanya kita ingat-ingat, jangan sampai ketika kita ngumpul yang diomongin orang, yang diomongin kejelekan orang lah, bisik-bisik, yang diomongin kejelekan. Lihat tuh situ tuh ya, di apa, hidungnya ada korongnya tuh atau itu lihat dia lagi ngorong tuh, lagi diomongin yang begitu-gitu, kurang kerjaan ya, itu nambah-nambahin dong. Kalau yang diomongin kebaikannya bagaimana? Si itu baiknya gimana? Nah, ini kebalikan mafhum mukhalafahnya dari pengertian ghibah. Tadi ghibah itu dzikru akhika bima yakrahu, nyebut-nyebut orang lain dengan perkara yang dia benci. Kalau dengan perkara yang disenangi boleh? Boleh, silahkan. Kita membagus-bagusi dalam rangka apa? Membuat motivasi diri kita supaya kita bisa ngikutin kebaikan-kebaikan saudara kita. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa ghibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana صرنا علنا وصرنا فاتر علينا توبة تصيب كل واسكننا نورتي وأميني روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخواني وسلم الهدي وكل والمسلمين أجمعين بأسلافنا وجود منا من حسابنا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عدابي وآله وصحبه عدد شربي والحمد لله بالليل وتناهي والحمد لله بالليل وتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.